Dan sebelum bersama-sama kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelumnya, bahwa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suharyadi mengenai perjalanan kehidupan beliau, terutama dengan tagline yang beliau jadikan sebagai tagline dari biografi yang telah beliau susun, yaitu mendidik dengan hati. Semoga ketika kita menelusuri bahwa bagaimana di dalam ayat ke-28 ini Allah telah memberikan kunci kehidupan bagi kita semuanya, bahwa kedamaian dan kebahagiaan itu adalah tergantung dengan hati yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan keberkahan dalam sharing yang beliau sampaikan pada hari ini. Namun kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita mendoakan dan hantarkan sebaik-baiknya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dilaksanakan dan dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, bersama-sama kini kita mengikuti sharing yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi. Mudah-mudahan Allah berikan keseksamaan bagi kita untuk sama-sama mendengarkan dan menyerap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suharyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasanuddin. Alhamdulillah, Prof. Bahagia sekali pertemuan pada hari ini dan menjadi sangat istimewa. Sudah lama ditunggu-tunggu oleh peserta sebetulnya. Prof. Suharyadi selalu hanya menyampaikan summary di dalam setiap pertemuan, namun siapakah sebetulnya sosok Prof. Suharyadi itu, dan bagaimana bisa setegar ini dan seleluasa ini, sepiawai ini di dalam menyampaikan pesan-pesan, kemudian di dalam menguraikan dan mesummarikan dari materi ini, dan kemudian kesuksesan yang didapat oleh Prof. Suharyadi. Maka pada hari ini, Prof, kita semuanya ingin mendengarkan dari Prof bagaimana kiat-kiat di dalam menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah, sebagai hamba Ar-Rahman, sebagaimana kita dapati dalam ayat kita pada hari ini. Saya kira saya langsung saja, Prof, memberikan kesempatannya, dan mohon izin pula sebagaimana biasanya nanti ada forum tanya jawab yang akan kita sediakan untuk para peserta ngaji bareng online pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Hasanuddin Thayyib yang kita sama-sama muliakan. Bapak Ibu sekalian, jemaah ngaji bareng online yang hampir sangat banyak ya, 450 hampir ya yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan umur panjang dan sekaligus yang paling penting kesehatan yang prima, sehingga kita hampir setiap pagi selalu bisa mengikuti kegiatan ngaji bareng online ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabat-sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya itu sebenarnya agak risih ini waktu Pak Hasan minta saya mengisi beranda. Saya itu ya nggak punya senjata apapun untuk bisa disampaikan ya. Ya biasa sajalah perjalanan hidupnya itu. Tanpa pertolongan Allah sejak saya kecil, rasanya tidak mungkin saya mencapai kondisi seperti sekarang ini ya. Saya ini termasuk orang yang mogol ya. Mogol itu matang tidak, mentah pun tidak. Ya. Islamnya belajar tapi ya dasar-dasar saja, yang penting-penting saja. Kejawen seperti Pak Profesor Gunawan Sungudinongrat, beliau kejawennya luar biasa, dikaitkan dengan Islam menjadi klop lah. Paling tidak menurut beliau ya. Kalau saya ini mengkait-kaitkan ya belum mampu, Islamnya cetek, kejawennya cetek, ya. Jadi mengikuti alur saja. Tetapi
yang satu yang penting saya terus tekankan adalah sejak kecil itu semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari keluarga sederhana, ayah saya guru SD, kepala sekolah pada waktu itu, SD di kampung kecil di daerah Salatiga sana ya. Salatiga itu dulu juga nggak dikenal orang, kecuali karena bintang film Roy Martin berasal dari Salatiga, Bu Hartini berasal dari Salatiga, sehingga waktu Bung Karno merayu untuk jadi istrinya, dia bilang orang Solo itu cantik-cantik, tapi orang Salatiga 3 kali lebih cantik daripada orang Solo, kata beliau gitu. Ya, itu. Saya sendiri merasa boro-boro ingin melamar orang cantik di Salatiga, ya nggak kesampaian, dari cari di tempat lain saja. Dalam perjalanan hidup saya itu, saya hanya berpegang pada 3 hal yang menjadi legacy dari ayah saya, bahwa hidup ini harus punya 3 hal. 1 weryo, 2 arto, 3 arti. Weryo itu artinya pekerjaan. Arto itu artinya uang, kekayaan. Arti itu artinya pendidikan. Jadi kalau seseorang tidak punya ketiga-tiganya, itu di istilah Jawanya lebih berharga daun jati kering. Karena daun jati kering itu masih bisa untuk membungkus macam-macam, ya, tempe goreng, jadah dan lain sebagainya. Ya. Itu betul-betul mendasari kehidupan saya yang tanpa rencana dalam kehidupan itu. Nggak ada cita-cita, boro-boro berani bercita-cita dengan kondisi pada waktu itu. Sangat beda dengan Prof. Thomas yang ahli antariksa, ya, astronom yang sejak SMP pun sudah mencintai astronomi dan bercita-cita jadi astronom dan kesampaian sampai diterima di ITB. Ini satu proses, ya. Beliau selalu mengatakan bahwa apapun itu melalui satu proses. Prosesnya itu bisa jangka panjang, jangka pendek, ya. Tapi proses itu harus dilalui. Tentu saya bukan berasal dari keluarga yang bahagia seperti keluarganya Pak Rajab, ya, yang mulai dari Pak Nani Rajab, Rudi Rajab, Butati Rajab, dan lain semuanya yang keluarga Rajab yang semuanya ikut di dalam pengajian ngaji bareng online dengan sangat setia ini. Itu saya tahu betul, ya, paling tidak dari ceritanya, ya. Itu keluarga yang memang beliau mempunyai ayah bunda yang lengkap, kemudian bisa membiayai beliau sampai semuanya menjadi orang-orang hebat. Dan saya jauh dari itu. Sehingga prinsip ayah saya untuk karena tidak punya weryo dan arto, nggak punya pekerjaan dan kekayaan, ya harus artinya yang dikejar, pendidikan itu. Pokoknya kamu harus sekolah terus sampai setinggi yang kamu bisa capai. Tetapi syaratnya sekolahnya yang di negeri, jangan di swasta. Kalau swasta nggak mampu ayah bayar. Dan perlu saya sampaikan, walaupun mungkin beberapa kali saya ceritakan, saya pada usia 7 tahun, itu ibunda tercinta saya meninggal. Jadi kadang-kadang kalau Pak Hasan menceritakan bagaimana peran ibundanya sangat luar biasa dalam membentuk karakter pribadi dan kegiatan Pak Hasan sampai saat ini, saya sungguh kadang-kadang merasa betapa jauhnya kehidupan saya dengan Pak Hasan dan teman-teman lainnya, ya, yang selalu didampingi ibu dari kecil sampai dewasa. Saya kehilangan kasih sayang ibu itu. Dan ibu yang tadinya jadi tulang punggung keluarga, begitu wafat, ayah saya yang hanya guru SD, nggak punya kemampuan apapun, ya terpuruk ekonominya, luar biasa susahnya. Ya, tetapi tadi itu, pokoknya belajar, makanya sekolah saya itu nggak karu-karuan. Dari SD, masuk SMP negeri nggak bisa, swasta mahal, akhirnya yang ada sekolah teknik negeri, jurusan bangunan air. Jadi waktu sejak kecil saya dijuluki Suharia di BA. BA-nya itu bukan sarjana muda, pada waktu itu masih menjadi dambaan, ya, tapi bangunan air. Ya. Kemudian teruskan ke SMA dan nggak mungkin dari sekolah teknik. Jadi akhirnya sekolah teknik menengah yang jurusan bangunan sipil itu nggak bisa karena adanya swasta mahal. Yang ada STM pertanian. Ya udah,
masuk ke STM pertanian. Ikut alur aja, nggak ngerti mau jadi apa. Pokoknya sekolah yang penting gitu. Sampai setelah lulus STM pertanian, ya nggak mungkin masuk ITB, UGM yang non pertanian ya. Harus masuk pertanian. UGM nggak diterima, masuk UPN Veteran Jogja. Nah, salah satu hal karena saya kesulitan dana dan sebagainya, teman-teman pada bisa jajan-jajan, kita nggak bisa. Saya punya strategi sejak STM pertanian itu, orang yang lemah itu apa sih? Matematika itu semua orang nggak dong, banyak nggak dongnya. Jadi saya perdalam betul matematika sejak STM itu, sehingga semua teman-teman akhirnya menggantungkan saya untuk mengajari. Karena mengajari, timbal baliknya saya diajak jajan sampai kepada universitas. Di UPN Veteran itu matematika itu kalau dulu, kalau Bapak Ibu tahu cara penilaian itu hanya TL dan L. TL itu hurufnya merah, L hurufnya biru. Jadi kalau pelajaran matematika itu nggak pernah sekali lulus. Dan yang sekali lulus bukan sombong, tapi saya dulu lah. Cuman L-nya itu biru itu satu-satunya dari 50 orang yang ikut matematika. Sampai diteruskan ke statistika, kemudian eksperimental design. Yang berkaitan dengan matematika itu saya akhirnya jadi asisten dosen. Kemudian sampai S2, singkat ceritanya, di UGM, saya mengambil S2 di UGM, pelajaran ekonometrika itu Prof. Budiono, mantan Wapres itu. Di seluruh kelas yang diajar beliau berbarengan saya, yang lulus satu-satunya dapat A cuma saya. Jadi akhirnya beliau sangat hafal dengan saya. Sampai pada waktu saya ketua umum Asosiasi Berganti Swasta, menghadap Presiden untuk musyawarah nasional, Pak Budiono ada. Waktu Pak Presiden izin untuk ke toilet, Pak Budiono manggil saya untuk duduk di kursi Pak Presiden itu. Pertanyaannya cuma satu, Mas Haryadi masih ingat ekonometrika enggak? Saking hafalnya beliau dengan saya, karena satu-satunya yang dapat A pada waktu itu ya. Ini sekelumit ya, dalam konteks belajar ya, sampai akhirnya saya S2 selesai di UGM, alhamdulillah lulusan terbaik angkatan saya pada waktu itu. Kemudian saya melanjutkan S3 di Unpad, ya lulus dengan cum laude. Artinya ya lumayan pinter lah. Tapi sekarang makin bodoh, saya tahu. Makin tua ini kok rasanya kok makin bodoh terus ya. Nah, Allah menolong berikutnya itu di dalam karir. Saya dulu di Departemen Pertanian, Litbang. Nah, kalau dibandingkan Pak Mehmet Gunawan itu karirnya kan luar biasa, meroket di Departemen Pertanian sampai beliau jadi sekjen. Saya hanya peneliti biasa di LP3 Bogor. Pak Mehmet pasti tahu juga ya. Tapi nggak kenal saya, jauh banget Pak Mehmet. Dibandingkan jabatan saya waktu itu. Tetapi pada saat menyelesaikan S2 di UGM, itu ada lowongan pekerjaan di Kompas menjadi dosen di Akademi Wiraswasta Dewantara yang ternyata punya Pak Prabowo. Singkat cerita saya diterima di situ. Gaji saya pada waktu itu di pegawai negeri itu 120.000 gaji ditambah tunjangan sekolah 120.000, 240.000. Saya jadi dosen di tempatnya Pak Prabowo itu hanya ngajar 2 kali seminggu dapat 300.000, lebih tinggi daripada tunjangan sekolah saya dan gaji saya di pegawai negeri. Dan singkat cerita saya ditawari menjadi wakil direktur 3 waktu itu, direktur jenderal. Karena apa? Karena melihat CV saya pernah jadi ketua Dewan Mahasiswa, ya langsung saya terima. Gaji saya naik menjadi 700.000. Ya, Bapak bisa bayangkan ya Bapak Ibu sekalian ya, betapa terjadi lonjakan yang luar biasa di dalam karir saya. Dan singkat cerita saya dipercaya kemudian membangun Universitas Mercubuana, dan saya akhirnya menentukan sendiri jabatan saya karena juga menentukan jabatan orang lain. Prof. Harun Zain itu saya yang mendatangi sama Prof. Edi Swasono untuk dibujuk menjadi rektor, kemudian Prof. almarhum Prof. Sumitro Joyadi Kusumo menjadi ketua Dewan Penyantun. Jadi pada saat saya umur 30-an itu sudah kenal dengan beliau-beliau yang tinggi-tinggi, Pak Harun waktu itu mantan Menteri Tenaga Kerja, Pak Sumitro Menteri Ristek dan lain sebagainya ya. Dan singkat cerita saya akhirnya mengantarkan
mendampingi Pak Harun Zain selama 3 periode sebagai rektor, saya wakil rektor 3, wakil rektor 2, wakil rektor 1. Kemudian begitu Pak Harun sudah 3 kali, nggak mungkin lagi beliau untuk meneruskan jabatan sebagai rektor. Saya akhirnya kepilih. Ya, teman-teman mungkin takut nggak memilih saya ya, sehingga saya jadi rektor selama 13 tahun. Bersamaan dengan itu, saya memang sejak awal, sejak mudanya itu aktif di organisasi. Sehingga akhirnya saya juga aktif di, namanya dulu Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta. Waktu itu ketuanya Pak Syarif Tayyip, dan saya diperebutkan sebagai sekretaris antara pusat dan wilayah 3. Dan akhirnya Pak Syarif Tayyip yang menang, saya ditarik ke pusat, menjadi sekjen 2 periode, akhirnya menjadi ketua umum 2 periode. Jadi itu proses yang saya alami. Nah, singkat cerita karena waktunya juga mepet ya, di samping karir dan pendidikan, saya memang menengarai berbagai teman-teman, para senior-senior yang sampai jabatan guru besar, tapi setelah selesai jabatan guru besarnya, kok kehidupannya kadang-kadang kasihan juga gitu ya. Kadang-kadang mobil pun nggak punya, rumah juga biasa saja. Jadi sudah terbetik sejak awal tuh, ini satu-satunya jalan harus dengan bisnis. Maka sejak saya sebelum masuk ke universitas, membangun Universitas Mercu Buana, saya sudah mengajak teman-teman untuk membentuk lembaga training. Ya, Caraka Bumi namanya waktu itu. Karena Caraka Bumi kenapa? Karena Caraka Bumi itu kita trainingnya di bidang perminyakan. Sehingga pada waktu itu salah satu pengajarnya itu Prof. Eko Indrajit yang sekarang rektor Universitas gitu ya. Sebelumnya di Perbanas. Itu yang sampai sekarang sangat akrab karena Pak Eko dulu selalu saya panggil kalau mau training di berbagai tempat ya. Setelah mendirikan training itu awal-awalnya, kemudian saya kebetulan dikenalkan sama Mas Antoni Salim, yang putranya Lim Seliong ya. Waktu itu saya ditanya di kantornya, Mas Haryadi punya bisnis apa? Ya saya nggak punya, cuma bisnis kecil-kecilan training. Wah kalau training nggak ada kaitannya. Gak mau nggak saya beri jatah sebagai distributor semen? Bingung saya. Gimana distributor semen? Mau pendidikan kok. Tapi akhirnya ya udah coba aja dulu. Ini sangat menguntungkan. Udah saya kasih DO 30.000 sak semen per bulan. Itu besar sekali waktu itu. Jadi ini keberuntungan saja. Umur saya waktu itu masih 35-an. Kemudian akhirnya selama kira-kira 3 tahunan saya menggeluti semen juga, walaupun itu cuma menjual DO ke PP, ke Utama Karya dan lain sebagainya, sedang membangun bendungan Saguling pada waktu itu ya. Nah, itu ekonomi semakin meningkat ya. Tapi akhirnya saya kena tipu yang luar biasa, 10.000 sak semen nggak dibayar. Itu besar sekali. Pada tahun 85 saya ditipu yang nilainya kira-kira 50 juta pada waktu itu. 50 juta sekarang aja kan lumayan besar ya, apalagi tahun 85. Waduh, saya betul-betul merasakan betapa pedihnya kalau kita didolimi orang, ditipu orang ya. Tapi itu jalan Allah yang harus saya lalui, sehingga akhirnya saya berprinsip bahwa saya itu bidangnya memang pendidikan. Sehingga fokus saya akhirnya mengembangkan pendidikan. Tapi saya mulai bisnis menggeliat itu pada waktu umur saya 50, tahun 2001. Saya mendirikan sama teman-teman bertiga, itu LIA di Depok. Tentu untuk membangun LIA yang besar, itu perlu dana yang besar. Saya yang menarik teman-teman, salah satunya Prof. Harun Zain, Pak Tri Widodo, bertiga kita membeli tanah 3 miliar lebih, kemudian membangun, pinjam bank sebagian uang kita, jadi punya modal 5 miliar. 5 miliar itu karena saya paling tidak punya duit ya, saya punya mengumpulkan macam-macam itu cuman punya 1 miliar, karena saya waktu itu juga sudah jual beli tanah. Tapi itu juga jual beli tanah itu Pak Haji datang ke rumah menawarkan ini harganya murah nanti akan naik segala macam, ya saya ikutin aja.
akhirnya benar dengan jual beli tanah, ya punya modal segala macam, bikin LIA bahasa Inggris di Depok, beli tanah 2.600 meter di pinggir Jalan Raya Margonda, harganya waktu itu 1,1 juta. Jadi sekitar hampir 3 miliar untuk beli tanah dan 2 miliar untuk dana awal pembangunan, karena bank tidak mau memberi kredit kalau tidak punya dana awal. Sehingga pinjam bank 5 miliar dan uang kita 5 miliar, kita perlu 10 miliar tahun 2001. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Itu kursus LIA itu luar biasa cepatnya berkembang. Nah, saya perjanjiannya adalah saya modal 1 miliar, Pak Harun Jain sama Pak Triwidodo masing-masing 2 miliar. Pembagian keuntungan itu sampai dengan lunasnya semua investasi kita itu 40-40-20. Saya paling kecil. Tapi perjanjiannya setelah, karena saya mengelola semuanya, beliau semuanya silent investor saja ya. Jadi saya kalau nanti lunas semua dibagi rata. Ya itulah akhirnya kita bagi rata dan berkembang dalam 5 tahun pinjam bank itu udah lunas semua. Kita punya tanah 3.600, dana masih terus mengalir. Kita belikan tanah di Margonda itu sekarang tanahnya kira-kira jadi 7.000 meter, dan harga tanah di Margonda ya saya nggak perlu cerita lah, berlipat-lipat. Ini proses di perkembangan bisnis yang memang harus saya kelola. Kemudian di Mercubuana terus jalan terus, sampai juga berkembang luar biasa. Mahasiswanya tadinya 114, sampai saya tinggalkan itu 30.000 lebih mahasiswanya. Dengan dana, kita beli tanah di Warung Buncit 200 miliar, kemudian masih ada dana cash yang hampir 1 triliun, dan itu semua sudah saya serahkan sepenuhnya saja kepada keluarga Pak Prabowo, karena Pak Prabowo wafat dan nggak ada kecocokan, ya saya pergi. Dan kemudian alhamdulillah Allah selalu menolong saya, sehingga saya bertemu dengan Bu Margianti, Rektor Gunadarma, dan Pak Yenon yang ahli marketing, membangunlah Universitas Jaya Nusantara. Yang pada waktu itu saya sendirian bingung juga nyari siapa nih pembantu rektornya. Ketemu Pak Hasanuddin, jadilah Pak Hasanuddin sebagai rektor. Pada waktu itu baru 1 aja. Dan alhamdulillah Universitas Jaya Nusantara sampai saat ini berkembang cukup pesat. Tetapi yang penting adalah seperti Prof. Nasaruddin ya, saya itu agama itu rada melek itu setelah ikut ngaji bareng online ini. Jadi saya betul-betul merasa sangat terbantu dari seseorang yang buta agama, jarang ngaji, baca Quran pun belegak-beleku. Akhirnya bimbing Pak Ustadz Taslim, sekarang baca Qurannya kata Pak Taslim, lumayan Pak, udah bisa ditinggalkan katanya. Ditinggalkan artinya tidak dibimbing 1 huruf per huruf, tapi sudah Pak Taslim mendengarkan saja, kalau tajwidnya salah baru mengulang. Ini saya ceritakan apa adanya karena saya bersyukur betul pada usia 70 tahun ini. Sebelum 70 saya udah bisa membaca Al-Quran, dan sekarang hampir tiap hari sehalaman 2 halaman bisa membaca Al-Quran. Itu sangat sungguh suatu kebahagiaan bagi saya pribadi. Nah tentu kalau Pak Rudi Rajab itu diketawain dan apa ya, agak mengejek, wah Pak Suharyadi ternyata parah. Tapi itu ya harus saya ceritakan apa adanya, karena itulah yang saya alami sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan, ini kan Pak Hasan itu luar biasanya kan begini ya. Proses yang dialami Pak Hasan sampai sekarang begitu luar biasanya, kita kagumi bersama ya. Setiap pagi membuka dengan mengingatkan kebesaran Allah, dengan mengingatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya yang luar biasa, yang selalu bisa diambil intisari yang sangat penting bagi kita semua. Kemudian bagaimana kecintaan ayah ibu pada kita, bagaimana kita harus bersilaturahim, dan tadi pengertian tetangga itu bukan hanya tetangga samping rumah, tetapi tetangga Zoom pun itu tetangga. Karena memang dengan Zoom ini kita itu lebih akrab ya. Hubungan kita juga seolah-olah udah berpuluh-puluh tahun kenal. Begitu ketemu, kita juga seolah-olah sudah sahabat lama gitu.
Saya ketemu Ibu Tati Raja, Ibu Karina, dan teman-teman di Bandung. Itu guyup banget gitu. Kayak kita itu nggak ada sekat, ya. Karena persahabatan dibangun melalui ngaji bareng online ini. Ketemu Pak Sarif waktu Kang Emil, Bela Sungkawa, itu Pak Sarif juga dengan wajah sejuknya itu yang kita sudah lihat waktu di layar Zoom, itu begitu ketemu itu rasanya kok sudah lama sekali kita bertemu dengan senior kita, Pak Muhammad Sarif ya. Pak Ilya juga demikian. Pak Ilya ini kan ya mungkin karena jiwa kepahlawanan Haji Agus Salim itu menurun ke Pak Ilya dan Mas Ibong, sehingga dalam kesepuhan beliau ya, 82 itu sepuh karena beda sama saya 12 tahun ya. Ya nggak tahu kita nyampe apa tidak ya. Tapi Pak Ilya itu humoris ya, terus bisa menikmati hidupnya dengan sangat bagus. Apalagi ada NBO, saya kira Pak Ilyas mungkin lebih dari saya kebahagiaannya ikut NBO ini. Jadi Pak Hasan, saya sangat menikmati ngaji bareng online dan kemudian merenung kenapa kehidupan saya sebenarnya itu yang saya lakukan tuh ya apa yang diuraikan Pak Hasan, Pak Nasar, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana terus-menerus berbuat kebaikan kepada siapapun. Jangan pernah menyakiti hati orang, menzalimi. Insya Allah dalam hidup seperti itu. Dan tanpa pamrih menolong siapapun. Ya. Dan insya Allah itu saya, istri, anak-anak, itu sudah terpatri betul dalam kehidupannya. Sehingga saya punya keyakinan setelah saya tiada pun, anak-anak akan meneruskan teladan untuk bagaimana berbuat baik kepada siapapun. Terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan orang lain yang membutuhkan. Sebab bagaimanapun sangat tidak salah menanam kebaikan ibarat sebutir padi, kemudian bertumbuh seperti diuraikan Pak Hasan, menjadi 10 tangkai, setiap tangkai 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 bulir, sehingga menanam kebaikan 1 bulir padi itu Allah akan menjanjikan untuk membalasnya dengan 700 kali. Dan itu dalam kehidupan saya itu betul-betul sangat terbukti. Kebaikan apapun ya. Saya dulu jalan di depan rumah saya itu sangat jelek, sehingga akhirnya orang kita bertiga, tetangga dekatnya itu membangun jalan kita jadi mulus ya. Itu rezekinya tuh luar biasa. Nambahnya itu berpuluh-puluh kali. Demikian juga pokoknya kalau kita berbuat kebaikan untuk masyarakat banyak, itu nggak usah khawatir kekayaan kita berkurang, justru bertambah berkali-kali lipat. Nah ini saya buktikan dalam berbagai kegiatan real saya. Ya saya prinsipnya kayak Pak Tanri Abeng ya. Hidup itu nggak perlu terlalu kaya, tetapi cukup apa yang kita inginkan bisa kita penuhi dari kekayaan yang kita punya. Jangan sampai serakah. Kalau serakah, ya akibatnya banyak sekali kejadian yang kita lihat akhir-akhir ini. Begitu luar biasa. Walaupun saya sangat prihatin ya. Kemarin itu mendengar Rektor Universitas Lampung terjaring OTT KPK gara-gara penerimaan mahasiswa baru. Waduh, sangat menyedihkan. Saya lagi di mobil sama Darmana saya itu, aduh Pak, kasihan banget ya Pak ya. Itu cuma berapa coba, kalau penerimaan mahasiswa baru itu cuma berapa nilainya. Tapi betapa sesuatu yang sudah dirintis sejak muda sampai jadi guru besar, sampai jadi rektor, ini langsung hilang begitu saja dengan kejadian seperti ini. Bandingkan dengan Darmadi itu, 78 triliun sekarang baru diperiksa sekali pakai kursi roda, masuk ICU. Ini sangat penuh ketidakadilan. Ya, walaupun sekecil apapun, kalau namanya tidak benar ya memang harus ditindak. Ya. Tetapi itulah yang menyedihkan. Kadang-kadang kalau kita amati lebih lanjut, siapa Darmadi, dari mana asalnya, dan siapa Rektor Lampung, dari mana asalnya.
Itu terjadi sudah kesenjangan apapun di berbagai bidang itu seperti itu. Mengapa Pak Tani Abeng mau membentuk BUMR? Itu dari sejak zaman Pak Harto sampai sekarang bukannya makin berkembang koperasi dan UMKM, tetapi banyak sekali koperasi yang sekarang udah banyak almarhumnya. Pada waktu Pak Harto BUD KUD, Pak Sekjen, Pak Mehmet sangat paham betul bagaimana program swasembada pada waktu itu sudah berhasil. Walaupun sekarang Pak Jokowi juga berhasil mendapat penghargaan swasembada ya dari IRI, International Rice Research Institute di Manila ya. Itu juga harus kita hargai. Jadi banyak hal yang kita perlu mewaspadai adalah yang disoroti oleh Pak Tani Abeng kemarin, dan kemudian upaya yang dilakukan oleh Mas Ridwan Kamil juga sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Ridwan Kamil kan juga untuk bagaimana kesenjangan ekonomi antar masyarakat ini bisa semakin dikurangi. Dan itu saya salut dengan program-program Mas Ridwan Kamil yang punya prinsip semua tugas itu adalah ibadah. Jabatan itu hanya sementara, jadi jangan sombong. Dan gunakanlah jabatan itu untuk kemaslahatan banyak orang. Itu prinsip yang sangat universal, dan kalau pemimpin kita semua mempunyai prinsip seperti itu, maka jayalah Indonesia. Setelah 77 tahun merdeka ini, semakin lama semakin berkembang. Tetapi kalau hanya mengejar menjadi negara maju yang keempat dengan pendapatan per kapita 15.000 US dollar, tapi yang menikmati hanya 1% orang, yang 90% lebih lainnya hidup dalam ketidaknyamanan, saya kira itu bukan yang kita cita-citakan. Jadi cita-cita kemerdekaan, membentuk masyarakat adil dan makmur, itu yang harus menjadi pedoman kita bersama. Tetapi kita harus paham, kalau kita tanpa upaya-upaya, melalui proses yang panjang, yang terus-menerus kita gelorakan, dan kita turunkan anak cucu kita, ya sangat sulit. Kalau semua orang, anak turun kita ingin cuma jadi pegawai saja, ya sudah akan jadi pegawai terus, nggak pernah bisa meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik lagi. Jadi alhamdulillah secara pribadi saya tidak berkekurangan, tidak kaya tapi tidak berkekurangan. Usaha-usaha saya alhamdulillah lancar ya, dibantu anak-anak saya yang juga selain punya usaha sendiri juga ikut membantu pekerjaan saya, sehingga di masa-masa tua ini saya sangat bersyukur ketemu Pak Hasan di ngaji bareng online, ketemu Bapak Ibu sekalian yang memberi inspirasi luar biasa tiap pagi ya, sambil kita merenungkan perjalanan hidup kita pada waktu itu dan apa yang kita harapkan hidup kita di masa depan sampai Allah menjemput kita untuk kembali ke hari banyak. Jadi ini singkatnya seperti itu Pak Hasan. Nggak ada yang istimewa lah ya, yang ya tentu berkaitan apalagi dengan agama, ya saya cetek lah agama saya. Tapi yang penting seberapapun kemampuan kita menyerap agama kita, yang paling penting bukan menurut saya, karena memang nggak banyak ilmunya ya, yang paling penting bukan banyaknya ilmu yang kita pelajari dari agama, tetapi penerapannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bagi saya itu yang paling penting ya. Jadi seperti Prof. Nasaruddin, hidup di dunia itu menanam kebaikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Dan nanti tanaman kita itu akan kita petik di akhirat. Ya, jadi tidak mungkin kalau kita berbuat baik selama di dunia dalam kehidupan ini, kemudian nanti masuk neraka. Itu rasanya kok tidak mungkin. Jadi apa yang diingatkan Mbak Hasan tiap saat itu, tanamlah kebaikan, itu memang benar di situ. Saya yakini betul deh. Karena memang kita masuk neraka apa masuk surga itu hak prerogatif Allah yang menciptakan kita ya. Tetapi kita kemudian bisa menakar kira-kira kita tuh masuk mana ya. Ya kalau saya masuk neraka duluan lah. Tapi nanti masuk surga di akhirnya. Karena nanti timbangan dosanya mudah-mudahan ya tidak terlalu jauh beda itu dengan timbangan neraka dan surganya, sehingga kalau bisa masuk nerakanya sedikit aja, sebentar aja gitu.
merasakan panasnya neraka, kemudian masuk surga. Tapi siapa tahu doa Pak Hasan, kita bersama-sama seluruh jemaah ngaji bareng online ini, Amin. tanpa masuk neraka, semuanya masuk surga insya Allah Pak Hasan. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Bagus sekali ya, sharing yang tidak ada artinya. Jadi sedikit tambahan mengenai mendidik dengan hati. Itu memang mendidik itu bukan dalam arti yang sempit mengajar di kelas, tapi mendidik siapapun yang memang kita didik, bawaan kita, koleha kita, dan lain sebagainya. Gunakanlah hati kita untuk bersilaturahim, untuk berhubungan dengan siapapun, termasuk mahasiswa, kemudian para dosen-dosen yang bawaan kita, maupun semua koleha-koleha kita, yang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menduduki jabatan yang tertinggi di lingkungan saya, yang jauh bedanya dengan Pak Martiono yang dirut Pertamina untuk seluruh Indonesia, ya beda banget. Saya hanya organisasi kecil, tapi berbuatlah sebaik-baiknya, sehingga program saya membantu anak-anak karyawan dari supir sampai tingkatan yang paling tinggi yang mau kuliah di Mercu Buana gratis semua, menghajikan orang-orang Mercu Buana dari yang mengantar minuman sampai yang atas, itu semua dihajikan. Ini sebenarnya bagaimana, seperti Kang Emil tadi, selama kita menjabat sesuai jabatan dan kekuasaan kita, gunakanlah untuk membantu orang lain, ya, membantu sebanyak-banyak orang lain. Itu prinsip-prinsip itu saja Pak Hasan yang saya pakai dalam hidup saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Suryadi. Pola bertutur yang Prof sampaikan pada hari ini saya yakin memberikan kesan mendalam bagi kita semua Bapak dan Ibu, ya, bahwa bagaimana beliau menyampaikan sejarah perjalanan kehidupannya, dan sejak dini diberikan kemudahan untuk mengenal apa sih sebetulnya yang menjadi kompetensi utama dan keunggulan, ya, dan itulah yang beliau jadikan modal di dalam mengarungi perjalanan kehidupan yang benar-benar tadi sebagaimana kita dengarkan dari nol, ya, kalau boleh dikatakan, ya, bahwa bagaimana dengan segala keterbatasan, dengan ditinggalkan pada usia yang sangat dini, ya, oleh ibunda tercinta, dan hanya dibesarkan oleh seorang ayah, dan tentunya bukan sendiri, ya Prof, ya, masih ada juga saudara-saudara lainnya yang harus dibesarkan oleh ayahanda beliau. Tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Dan kalau misalnya kita mendengarkan dari apa yang beliau sampaikan tadi itu, bagaimana kemandirian itu sudah dituntut sejak dini, ya Prof, ya, dengan segala keterbatasan yang ada, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga saya yakin bahwa bagaimana Prof juga mendapatkan tanggung jawab juga untuk mendampingi adik-adik beliau. Nah Prof, saya yakin hal ini masing-masing kita mendapatkan pesan yang luar biasa dalam pertemuan pada hari ini. Namun untuk memperkaya diskusi kita pada hari ini, kami akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu, apakah itu bertanya ataukah untuk menyampaikan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih dekat, lebih akrab lagi dengan Prof. Suryadi dan lebih mengenal beliau. Nah, yang pertama kami ingin mengawalinya dengan seorang birokrat sekaligus pujangga kita, Prof. Kami akan berikan kesempatan kepada Pak Mehmet Gunawan. Kepada Pak Mehmet kami silakan. Silakan Pak Mehmet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang tergetar saya Pak mendengar uraian Pak Prof. Suryadi. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, ya. Kagum sekali dengan perjuangan Pak Prof, dan pelajaran ini mungkin sangat perlu kita berikan kepada generasi muda kita, Pak. Saya lihat bahwa anak-anak muda sekarang itu ingin potong kompas saja. Jadi mereka ingin cepat jadi kaya, ingin cepat jadi sejahtera, tetapi dengan upaya yang sangat minimal gitu. Ini kelihatan terjadi kalau kita tanya mereka ingin jadi apa dan sebagainya, itu kelihatan kok tidak ada upaya keras mereka.
pengalaman Profesor Haryadi, saya kira kita bisa menyimak begitu keras perjuangannya, semua memanfaatkan apa yang bisa dia raih, kemudian juga menggunakan keunggulan yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai aset di dalam kegiatan-kegiatan baik untuk hubungan sosial maupun untuk kegiatan yang bersifat ekonomi. Dan pemikiran-pemikirannya itu begitu orisinal ya, dan saya kira ini tidak banyak yang bisa mempunyai pemikiran seperti itu. Terus berusaha tanpa henti walaupun tadi didera oleh hal-hal yang sangat merugikan, yang sangat membuat terpuruk beberapa saat, tetapi terus berjuang sampai akhirnya bisa menemukan satu solusi. Kemudian juga keunggulan Pak Prof. Suharyadi saya kira di dalam menjaring teman-teman yang begitu banyak ya, dan kemudian melakukan usaha-usaha yang bersama yang memberikan manfaat bersama, dan upaya-upaya ini di atas semua itu Prof. Suharyadi menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Agak berpikir juga saya sesudah Pak Prof. Suharyadi mengatakan agama saya tidak begitu kuat, belajar ngaji juga baru-baru saja. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang sangat islami, sangat ada di dalam agama kita. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Memang itulah saya kira yang agama juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi di luar acara-acara ritual keagamaan, tetapi beliau sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sungguh bermanfaat. Saya kira ini yang membawa Prof. Suharyadi juga sukses di dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukannya ya. Nah, saya kemudian berpikir bagaimana supaya ini bisa ditularkan kepada generasi muda dengan lebih efektif lagi ya. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya, membantu orang-orang yang ingin sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Tetapi dalam skala lebih luas saya kira masih bisa ada ruang-ruang Prof. Suharyadi bisa melakukannya. Salah satu contoh saya kira di universitas Pak, saya melihat IPB melakukannya, tetapi saya tidak tahu sejauh mana keberhasilannya. Jadi real usaha yang dilakukan oleh mahasiswa didukung oleh satu program yang dibuat oleh pimpinannya. Mereka bisa mulai bekerja, mulai bertanggung jawab, mulai melakukan sesuatu yang sifatnya membantu mengembangkan bisnis dan sebagainya. Dan ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan bisnis terkait dengan kepentingan bisnis universitas. Ya. Apalagi barangkali karena modalnya sudah cukup besar, bisa juga bagian dari kegiatan-kegiatan bisnis Pak Suharyadi. Ya. Saya pemikiran-pemikiran wild aja ini, karena saya merasa bahwa yang dialami Pak Prof. Suharyadi itu agak mirip dengan yang saya alami Pak. Walaupun ibu saya masih mendampingi sampai saya bisa lulus, tetapi begitu lulus dia meninggal, kemudian bagaimana upaya orang tua itu untuk membiayai saya itu pontang-panting, sampai ada cerita saya harus membayar uang kuliah, mereka tidak punya uang, mereka semalaman katanya mulai dari maghrib sampai subuh itu berdoa minta kepada Allah, minta ada rezeki hanya untuk membayar uang kuliah saya. Itu cerita ayah saya. Pagi-pagi katanya ada seorang berpakaian hitam, berdasi, berpeci datang ke rumah memberikan sesuatu, tolong Bapak tanda tangani katanya. Dia tanda tangani, kemudian diberikannya uang. Itu uang itu pas untuk membayar uang kuliah saya.
Jadi waktu orang itu segera keluar, ayah saya nyusul, "Ini uang apa?" katanya. Tapi orang itu udah nggak ada. Jadi bapak saya percaya barangkali malaikat menolong saya. Jadi itu cerita yang selalu saya ingat ya, bahwa bagaimana orang tua memikirkan anaknya untuk bisa sekolah itu betul-betul dengan segala daya upaya yang tentu yang halal ya. Itu Pak Suharyadi, saya sangat terkesan, pengalaman luar biasa, dan barangkali melalui NBO pun kita bisa lakukan bagaimana supaya cerita ini bisa menyebar, bisa memberikan inspirasi kepada generasi-generasi muda. Terima kasih, selamat Pak Suharyadi. Terima kasih Pak Hasanuddin atas kesempatan sharingnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Mehmet atas ulasannya yang saya ambil yang bagian akhir saja ya Pak Mehmet ya, bahwa betapa pentingnya ya pola penuturan ya, bertutur ya, seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi pada hari ini, dan sebagaimana kita bisa merasakan getaran dan efektifnya ya dengan pola bertutur ini, sehingga di satu sisi secara emosional kita merasa tidak digurui ya, karena hanya bercerita saja gitu kan ya, dan mengingatkan pula kepada apa yang kita alami pada masa kecil dulu ya Pak Mehmet, Prof. Suharyadi, bagaimana ayah atau ibu kita kalau seandainya menyampaikan sesuatu dengan bertutur itu rasanya sejuk sekali di hati kita, dan itu yang menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Oke, Prof. Suharyadi, apabila ada yang ingin dikomentari dari yang disampaikan oleh Pak Mehmet, kami persilakan. Terima kasih Pak Mehmet. Jadi sebenarnya saya itu sudah mengetahui nama besar Pak Mehmet pada waktu saya di Litbang Pertanian, karena Pak Mehmet ini salah satu yang di jajaran pimpinan departemen itu melesat cepat sekali ya, dan berdasarkan apa yang dituturkan Pak Mehmet ya memang seperti itu. Jadi mungkin kalau saya tetap berkarir di Departemen Pertanian dan Litbang Pak Mehmet sampai sekarang ya seperti teman-teman saya ya, punya rumah yang pada waktu itu luasnya 200 meter udah sangat bahagia gitu ya, walaupun sekarang 200 meter itu luas ya. dulu saya, karena walaupun di kampung tanah tempat tinggal saya itu 4.000 meter, waktu dengar 200 meter kok kecil amat gitu ya, sehingga saya tidak pernah cita punya rumah yang luasnya 200 meter. Itu yang menyebabkan usaha keras terus menerus Pak, bagaimana mempunyai rumah yang luas, yang menyenangkan kita dan lain sebagainya ya. Jadi terima kasih Pak Mehmet atas tanggapannya yang begitu luar biasa. Apalagi saya juga kaget tadi Pak Mehmet pas orang tuanya mau membayar uang kuliah tidak punya duit, dan kemudian berdoa terus menerus panjang malam, kemudian pagi-pagi ada orang yang datang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ini kan fakta yang Pak Mehmet alami. Kita yakini betul yang disampaikan Pak Mehmet itu kenyataan ya, tidak mungkin mengada-ada. Tapi kenyataan yang menyebabkan kita, oh ternyata kalau Allah berkehendak itu dengan cara apapun untuk membantu hambanya yang tawakal kepada Allah, itu dengan jalan apapun bisa terjadi. Itu Pak Mehmet saya kira. Jadi terima kasih banyak Pak Mehmet atas apa yang disampaikan, dan ya memang menyebarkan pengalaman-pengalaman kita kepada generasi muda ini sangat penting. Walaupun kita tahu kalau kita tulis dalam bentuk tulisan seperti buku dan lain sebagainya, ini minat baca anak muda ini juga sangat kurang gitu ya. Jadi ya nanti Mbak nggak tahu bagaimana, karena Ibu Emi mungkin juga sedang menyusun buku-buku dari pengalaman selama ada di beranda ini ya. Mudah-mudahan itu juga salah satu cara untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kita yang sebenarnya siapapun yang bicara nggak ada apa-apanya saya ini. Jadi seperti prinsip-prinsip dari Pak Ridwan Kamil kemarin itu sangat luar biasa untuk
diturunkan atau diketahui oleh generasi muda. Ini Pak Ihsan nanti kita caranya gimana untuk menyebarluaskan supaya tepat gitu ya, karena ketepatan cara penyebaran itu juga ikut menentukan ya. Betul. Makasih Pak Mehmet atas caranya. Terima kasih Pak Mehmet, Profesor Hadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya diajak oleh Profesor Hadi ikut di Undira sebagai Wakil Rektor, dan sebelumnya saya sudah mengenal beliau, ada 10 tahun saya mengenal beliau sejak pertama kali berkenalan di SQ ya Prof ya. Dan entah kenapa memang sejak perjumpaan pertama itu terasa ya bahwa dekat di hati itu ada, kalau orang menyebutnya chemistry, saya kira lebih dari chemistry, bahkan ada rasa respect, ada rasa dekat, sehingga mengalami keleluasaan ya dalam bersilaturahim dengan beliau. Nah, sehingga kalaupun beliau datang ataupun pergi, nggak lega kalau saya nggak mengantar sampai ke mobil, rasanya itu seperti itu. Nah, namun ternyata ketika saya sudah berada di Undira, ada sosok yang ternyata sudah sangat dekat dengan Prof. Suryadi, dan bahkan selama bertahun-tahun bermitra. Dan saya ingat bahwa salah satu pesan Rasulullah itu, tipsnya itu kalau untuk mencari siapakah teman sejati itu, yang pertama diajaklah bepergian, kemudian ajaklah dia berbisnis. Nah, jadi kalau seandainya seseorang yang bisa bermitra bisnis itu lama, artinya bahwa terjadi kesesuaian di dalam karakter itu. Nah, maka tidak akan mungkin bertahan lama kalau seandainya tidak ada karakter yang baik itu. Nah, maka dalam hal ini kita sama-sama ingin mendengar ya, apa yang membuat Ibu Fadlun ya bisa bermitra sedemikian leluasanya dengan Prof. Suryadi. Dan kadang-kadang bagi saya sendiri sebagai staf Prof. Suryadi, melihat bahwa bagaimana dealing-dealing yang terjadi antara Prof. Suryadi dengan Ibu Fadlun ini lebih ke arah teman, tidak terlihat bahwa tarik-tarikan berbicara transaksionalnya ini tidak muncul itu. Nah, kepada Bu Fadlun mungkin bisa sharing nih, Bu Fadlun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Hasan. wabarakatuh. Masya Allah, saya senang banget ini kalau diajak sharing, dan topiknya adalah mengenai Prof. Suryadi. Saya itu sebenarnya ketiban bahagianya. Masya Allah, banyak banget yang saya pelajari dari Pak Suryadi. Bukan hanya berbisnisnya, tapi keteladannya Bapak itu terhadap keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidnya itu selalu diutamakan dan menyerahkan dirinya secara kafah untuk tauhid, luar biasa. Tentunya tadi banyak Bapak bercerita saat membangun Mercu Buana. Tidak ada orang yang mau melepaskan haknya tanpa ada bergening ya, karena kita dalam bisnis itu lebih banyak juga mengutamakan bergening. Tapi terhadap Bapak itu nggak ada. Sehingga Bapak tuh benar-benar hanya menerima, ya sudah kalau memang begini caranya ya udah, saya nggak ada apa-apa. Saya yang hanya berpartner itu yang panas hati. Masya Allah, Bapak ini kenapa sih kok bisa ya ada orang seperti itu. Dari situ saya juga belajar. Yang sebenarnya saya juga kepengen menuntut ke Universitas Mercu Buana karena memang kita juga terkait dengan perjanjian. Tapi saya kemudian belajar dari Prof. Suryadi bahwa memang ini rupanya sudah digariskan sama Allah seperti itu. Kenapa Prof. Suryadi yang membangun Mercu Buana begitu kalem, begitu tidak terlalu memikirkan lagi seperti apa Mercu Buana itu. Kok kenapa saya yang diajak ke sana tuh saya panas banget gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya mengurungkan niat saya karena saya mengikuti kata hati Bapak. Saya melihat bahwa di sana itu ada cermin yang benar-benar jernih bahwa Pak Suryadi itu tidak mau lagi menuntut sekalipun punya hak 100% di sana. Artinya yang membangun, ada di dalam akta dan semuanya. Masya Allah, saya hanya mau menghubungkan ini dengan keislaman Bapak yang katanya tadi, yang penting belajar Islam itu bukan banyaknya belajar, tapi bagaimana menerapkannya. Dan Pak Suryadi itu benar-benar menerapkan
keislaman dalam hidupnya. Benar, saya yang mengalami sendiri. Mungkin memang di dalam grup NBO ini ya Pak Hasan ya, memang tidak ada yang berpartner dengan Bapak. Mungkin tinggal saya saja, sehingga saya tahu benar seperti apa. Sehingga untuk melanjutkan bisnis saya sama Bapak itu memang benar kata Pak Hasan. Saya juga nggak tahu apa ada tanda tangan, apa enggak, apa bagaimana. Udahlah, biarin aja. Karena Bapak itu benar-benar seseorang yang sangat Islami menurut saya. Jadi nggak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hati saya untuk mengacu kepada apa yang menjadi dasar-dasar landasan hukum. Saya nggak punya hati begitu. Saya tahu bahwa saya berpartner dengan orang baik dan orang yang tidak pernah punya dendam untuk hal-hal yang sepertinya duniawi, itu nggak ada sama Bapak. Kemudian bagaimana Bapak juga menerapkan itu kepada anak-anaknya, juga kepada Ibu Rini, kepada seluruh keluarganya. Alhamdulillah saya keimbas bahagianya Pak Hasan. Kira-kira begitu dari saya ya Prof. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bu Fadlun. Bapak dan Ibu, kita semakin hari kan semakin mengenal Ibu Fadlun, bahwa inilah Ibu Fadlun ya, bahwa beliau begitu lugas ya di dalam menyampaikan ekspresinya, termasuk di dalam puisinya, sehingga dalam kelugasannya namun sangat erat dan syarat makna yang bisa kita serap di dalamnya. Oke, kepada Prof. Suryadi, mungkin ada yang mau dikomentari dari yang disampaikan oleh Ibu Fadlun. Mungkin boleh jadi di sini kita semua bisa belajar juga ya, bagaimana sih kiat-kiat di dalam membangun kerjasama bisnis joint venture itu. Banyak orang gagal dalam joint venture. Nah, saya kira dengan mendengar Ibu Fadlun dan Prof. Suryadi dari dua sisi ini, kita bisa belajar kiat apa saja untuk suksesnya sebuah kerjasama usaha itu sendiri. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bu Fadlun yang saya hormati, pujiannya terlalu berlebihan, Bu Fadlun. Wah, sama sekali enggak, Pak. Terlalu berlebihan. Saya itu sebenarnya berprinsip, benar kata Bu Fadlun tadi. Mungkin juga karena saya merasa tingkat pengetahuan agama saya cetek ya, jadi satu-satunya yang bisa saya menggantungkan diri adalah pada Allah. Jadi sejak kecil itu kadang-kadang kalau saya berbuat kesalahan kepada ayah ibu gitu, saya nggak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kepada Allah. Sehingga kadang-kadang saking takutnya gitu kalau mau dimarahin segala macam, tanpa wudu pokoknya sholat aja gitu. Nggak ngerti bahwa itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tetapi hatinya tulus memohon kepada Allah supaya kalaupun dimarahin ya jangan terlalu berat lah gitu. Itu sejak SD itu ketaatan pada Allah itu dan kepasrahan itu memang sudah terpatri ya sejak dulu. Apapun yang terjadi itu pasrah saja. Dalam kehidupan berikutnya itu saya berpartner memang benar-benar tuh dengan ya tadi tuh Pak, dengan hati Pak Hasan, dengan ketulusan hati. Jadi orang yang kita ajak partner juga mengetahui ketulusan hati kita itu tanpa was-was menyerahkan sepenuhnya pada saya, karena dengan keyakinan saya tidak akan mungkin berbuat nggak benar. Semuanya terbuka, semuanya, walaupun itu yang berusaha saya ya. Kalau saya mau curang kan bisa saja. Tapi nggak ada terbetik sedikit pun untuk berbuat curang kalau kita berpartner. Jadi partner saya kan banyak di beberapa tempat beda-beda. Tapi alhamdulillah sampai saat ini partner-partner saya juga merasa puas dengan apa yang terjadi. Kalaupun tidak berhasil, ya bagaimana lagi? Salah satu contoh, saya bikin rumah makan yang bukan bidang saya ya, dan investnya besar sekali menurut ukuran saya ya. Kita invest bikin rumah makan di Jogja itu 6 miliar totalnya dengan sewa tempat. Dan sama sekali nggak punya pengalaman. Saya berpartner 3 orang. Tapi semua tahu bahwa saya juga nggak ngapa-ngapain. Semua diserahkan kepada yang mengelola. Dan yang mengelola karena pengelolanya nggak benar ya akhirnya uang yang 6 miliar tadi
sepeser pun nggak kembali. Dan karena tempatnya itu nyewa, ya dikembalikan kepada yang menyewakan. Jadi nggak ada apapun. Tetapi ya itu sudah, saya pribadi saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya sudah, itu takdir untuk kemudian kita belajar. Jangan sekali-sekali masuk ke dalam wilayah yang Anda tidak kuasai. Jadi bisnis itu yang penting adalah masuklah ke bisnis yang Anda kuasai dan Anda memang benar-benar senang bisnis itu. Nah, kalau bisa, sebab kalau kita tidak menguasai bisnis itu, kita nggak ngerti bagaimana caranya bisnis itu dikembangkan. Nah, di bidang pendidikan, alhamdulillah, saya karena menggeluti dari dulu, apapun yang berkaitan dengan pendidikan, insya Allah, walaupun ada yang tahapannya lama, tapi bertahap tuh berhasil. Itu yang saya lakukan, termasuk dengan Bu Fadriun, itu kita merencanakan membangun macam-macam. Itu semua dengan keikhlasan, nggak ada kita membangun awal tuh ujung udah diawali dengan duitnya berapa yang kita dapat, nggak ada. Dimanapun lah, sampai membangun universitas itu juga sama, awal-awalnya belum punya uang, ya udah rektornya nggak usah digaji, ya nggak apa-apa, karena kita juga dapat dari yang lain cukup lah untuk kehidupan keluarga. Jadi prinsip-prinsip seperti itu, Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya mungkin belum semua bisa berbisnis, tapi kalau berbisnis, bisnislah dengan yang ditekuni. Seperti Bu Karina, kalau bisnis teh mungkin juga akan sukses, karena beliau memang ahli teh. Tapi kalau bisnis yang lain belum tentu, karena keahlian tidak di situ. Jadi ini yang apa namanya, siapapun itu mengembangkan sesuatu harus sesuai dengan hobi dan kecintaannya pada bidang itu. Itu prinsipnya Pak Hasan, saya kira ya. Masya Allah. Jadi menyerahkan pada Allah, tapi berusaha sesuai kemampuan yang Allah berikan pada kita. Nah, itu aja prinsipnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Prof. Dan berikut ini, Prof, saya ingin membacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Tadi saya dapati pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto. Beliau tadi menanyakan, apakah ada figur sosok seorang yang betul-betul menjadi inspirasi buat Prof dalam menjalani kehidupan ini, yang sangat berpengaruh benar figur itu dalam kehidupan Prof? Sebenarnya bukan klise yang saya omongin, Pak Hasan. Ini fakta betul ya. Ada dua figur yang sebenarnya membentuk saya seperti sekarang ini ya. Satu, figur ibu. Walaupun saya mengenal beliau sangat sedikit ya, sampai umur 7 tahun itu ya belum banyak yang bisa kita ambil dari pembelajaran ibu. Tetapi yang saya tahu, ibu itu tulang punggung keluarga. Bapak gajinya kecil, nggak mungkin menghidupi anak 7, tapi ibu kemudian bekerja keras dengan berdagang. Jadi ada jiwa bisnisnya itu sebenarnya sudah ada sejak ibu menurunkan bibit-bibit bisnis ya. Karena beliau kemudian berdagang batik, mengambil dari Solo, dijual di Salatiga, di pasar Salatiga, dan akhirnya bisa berkembang, bisa membeli rumah besar, tanahnya luas, walaupun di kampung ya, dan ya jadi terpandang di kampung itu, pada waktu ibu masih hidup ya. Itu dari ibu, itu jiwa-jiwa bisnisnya itu yang mungkin mendasari saya mau ikut bisnis mulai awal ya. Yang kedua, bapak saya itu jauh dengan ayahnya Pak Hasanuddin yang agamanya sangat luar biasa. Bapak saya itu betul-betul agamanya Islam, tapi Islam KTP betul. Ya, dia tidak sholat. Sholat itu mungkin setelah umur hampir 70 ke atas lah, karena beliau wafat 73 ya. Tetapi hatinya itu betul-betul sangat baik. Saya dari awal itu melihat bapak saya itu heran kadang-kadang. Kalau dia menjual sesuatu, misalkan kan kebunnya luas ya, ada pohon rambutan, pohon petai dan segala macam itu. Karena kita nggak habis sendiri, otomatis dijual. Orang yang mau datang memetik hasilnya untuk dibeli, selalu bapak itu memihak kepada yang mau beli. Jadi misalnya petai diborong satu pohon itu misalkan 100 rupiah. Dia berpikirnya itu, waduh, kalau dia nanti memborong 100 rupiah, untung apa enggak ya? Kalau rugi kan kasihan. Sudah susah-susah memanjat
pohon untuk ngambil petainya, nanti rugi. Jadi dia mengurangi itu. Jangan 100 lah, 90 aja cukup, nanti untungnya apa kalau beli 100. Itu selalu. Kalau membeli, itu membela yang menjual. Jadi kalau menjual, membela yang membeli. Jadi prinsip semuanya dilakukan dengan hati itu sangat penting. Kemudian kalau beliau guru, itu mendidik anak-anak itu sangat luar biasa. Beliau menciptakan rumus matematika sederhana. Untuk dulu kan hitung itu ada mengawang, nggak ada kalkulator, nggak ada apa-apa kan. Jadi bagaimana murid-murid itu diajari untuk menghitung cepat perkalian sampai berapa digit itu dengan rumus-rumus yang beliau ciptakan sendiri, dan itu berhasil. Makanya matematika saya lumayan ya, mungkin karena itu ya. Walaupun sekarang udah pelupa ya, karena udah umur 70. Tapi dulu itu kalau ditanya sesuatu, misalnya menghitung investasi, itu ngitungnya cepat sekali. Karena dari ayah jago matematika, dari ibu ada jiwa dagangnya. Jadi dua-dua itu bahasan yang mendasar saya. Yang terakhir ketiga tentu karena saya dekat dengan Pak Prabowo Setijo, saya kemudian mempunyai prinsip bahwa kalau mau hidup sejahtera ya harus bisnis, tidak hanya menggantungkan pada gaji. Dan itu almarhum Pak Aryono Abdul Qadir yang juga lulusan ITB, mungkin Pak Sasminadi sekarang mungkin kenal, tapi beliau dari teknik fisika. Itu almarhum Pak Aryono juga bilang, Dek Aryadi kalau kerja sama Pak Prabowo, Dek Aryadi harus punya sambilan. Kalau enggak nanti susah di belakang. Itu juga salah satu yang mendorong saya untuk sambil bekerja, sambil berbisnis. Ini kira-kira, Pak. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan ya dalam keseharian Prof. Suaryadi ini, di samping beliau sebagai ilmuwan, ya, sebagai pimpinan, namun bisa menjadi mitra, jadi sahabat yang sangat cair ya, dan sehingga kita mendapati pula bahwa bagaimana banyak canda sebetulnya yang diselipkan di dalam obrolan-obrolan Prof. Suaryadi ini. Dan kadang-kadang di antara candaan itu misalnya ledek-ledekan gitu kan. Nah, saya bisa melihat bahwa hal ini beliau tunjukkan meskipun kepada orang yang baru kenal, tapi cepat sekali akrab dan cairnya. Dan salah satu indikator bahwa kita itu dekat dengan seseorang itu leluasa atau tidak kita bercandanya. Nah, saya melihat beliau ini bercandanya leluasa sekali dengan Pak Rudi Rajab. Nah, kita undang Pak Rudi Rajab. Bagaimana Pak Rudi Rajab melihat sosok Prof. Suaryadi dalam kesehariannya dan dalam pergaulan dan terutama dalam interaksi secara intens di forum NBO ini? Silakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan selalu mengingatkan saya untuk ikut semenit, sedetik, sesaat untuk berkontribusi di dalam NBO ini. Pak Aryadi yang dicintai oleh semua kita, termasuk tentunya keluarga kami dan juga seluruh jemaah NBO dan keluarganya yang 1.000 orang lebih. Ini saja masih ada 300 lebih. Dan ini ingin semuanya mendengarkan dari kiat-kiat dari kehidupan, kesuksesan Pak Suaryadi. Saya sangat kagum, Pak. Yang pertama adalah, kok Pak Aryadi itu ingatannya tajam sekali. Saya perhatiin kadang-kadang nggak pakai nyatet pun angka-angka itu keluar langsung spontan dari pikiran dan dari ucapannya dan dari analisanya. Nah, ternyata memang sejak usia dini Bapak sudah dilatih dan sudah given. Kalau Rasulullah itu al-amin, ini al-aminnya ini sekarang ini Pak Suaryadi, Pak. Jadi kejujuran yang datang dari hati dan juga dalam DNA Bapak itu sudah menjadi modal utama. Nah, tapi kejujuran ini tidak cukup kalau tidak diasah terus. Dan oleh karena itu, asahan dalam kehidupan Bapak ini membuat semua kita iri, Pak. Iri dalam arti kata baik. Kenapa iri? Karena apa yang Bapak lakukan itu kayak tangan midas. Apa yang Bapak sentuh itu berhasil. Nah, ternyata dengan kejujuran juga kita dengar pada usia ke-35 tahun Bapak ditipu. Nah, ini antara jujur, pintar, pandai, cerdik, dan bodoh ini bisa tipis, Pak. Tadi saya ingin tanya Pak Hasan, kok bisa seorang yang
cerdik gitu, pinter. Nah kalau pinter, kalau nggak cerdik Pak, itu menjadi bahan bulan-bulanan atau seumur hidup jadi peneliti. Tapi Bapak itu pandai, pintar, jujur, dan cerdik. Di samping cerdas tentunya. Itu kenapa kok bisa ditipu? Tadi mohon nanti dijelaskan lagi sedikit lagi, kenapa kok bisa ditipu? Ini akan memberikan inspirasi yang lebih jelas lagi, lebih tajam lagi, karena memang private sector itu adalah suatu kontributor utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, private sector harus didukung oleh orang-orang yang tidak kalah dengan BUMN, tidak kalah dengan lembaga-lembaga pemerintah, yaitu kecerdasan, kecerdikan, dan istiqomah. Nah, Bapak sudah menunjukkan semua, kecerdikan juga sudah, kecerdasan sudah pasti, daya ingat luar biasa, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Saya kira tanpa Bapak paham pun dari awal itu sudah pasti ada tertanam dalam diri Bapak. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak sebenarnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah konsep terus-menerus berbuat kebaikan tanpa pamrih dalam menolong siapapun. Ini berarti memberikan inspirasi kepada kita semua tanpa pamrih dalam menolong siapapun. Itu berarti kita harus tangan di atas terus, Pak. Nah, tangan di atas terus tidak berarti sombong. Saya berkali-kali disindir sama Pak Suharyadi, itu ITB itu sombong-sombong itu katanya. Tapi mudah-mudahan sombongnya ini sombong baik, sombong yang dikoreksi oleh yang non-ITB. Saya juga pernah tanya sama Pak Hasan ini jangan-jangan forum ini waktu di pertama kali itu, forum ini kok forum ITB semua, atau forum cendekia, forum profesor semua. Saya koreksi sedikit Pak Ibong, barangkali tentunya tidak pernah terbersit sama sekali di dalam pemikiran Pak Hasan ataupun Pak Suharyadi sekalipun bahwa forum cendekia itu adalah forum profesor. Nah, ini kita semua profesor, Pak. Kita semua ingin jadi profesor kayak Pak Suharyadi. Yang hidup di dunia adalah menanam dan di akhirat adalah menuai. Jadi tidak pernah akan ada berhentinya untuk menanam. Nah, ini dua hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Saya kalau sama ketemu Pak Suharyadi, yang kita cerita itu keluarga. Dan curhat keluarga Pak Suharyadi itu membuat kita semua iri, Pak. Bapak berhasil sebagai leaders, sebagai entrepreneurs, sebagai pendidik. Dan pendidik itu terpanggil dengan hati. Bukan menjadi pendidik, Bapak panggil orang, saya ngumpulin duitnya, kamu yang mengelola sekolahnya. Ternyata tidak begitu. Tadinya saya masih berpikir begitu, Pak. Rektor Universitas Mercu Buana dan punya background pengusaha. Kadang-kadang saya masih berpikir gitu, kita cari duit dulu banyak-banyak, sementara suruh orang yang jadi pendidik. Nah, ini kata-kata untuk mendelegasikan ini juga ingin dapat penjelasan dari Pak Suharyadi. Bagaimana Bapak bisa mengatur waktu dengan kesibukan yang segudang, ya terlepas dari apa yang sudah terjadi sebagai kawah candra di mukanya pendidikan Bapak untuk menjadi sukses. Tapi tentunya sekarang waktunya waktu di usia 70 tahun, acara 70 tahun ulang tahun Bapak, kami juga sudah banyak sekali dapat pelajaran. Ternyata Bapak meninggalkan bibit-bibit yang sudah siap untuk dituai kembali dalam masa tanam, masa panen. Bapak masih ada, dikaruniai usia sehat walafiat. Dan itu juga harapan kita semua, Pak, agar supaya Undira dan NBO ini menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dalam mendidik dan memberikan arah kepada anggotanya, kepada pesertanya, yang nanti kita akan mendengar juga dari Undira dan dari NBO. Bagaimana going concern dari NBO ini sehingga menjadi satu sisi sarana untuk membangun bangsa. Dari sisi akhlak, pembangunan akhlak bangsa yang sekarang ini seolah-olah tertinggal jauh dari apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Mungkin itu Pak Hasan yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali kalau ketemu sama Pak Suharyadi ini menimba ilmunya rasanya nggak habis-habis. Ngomong tentang anak aja sejam nggak kerasa. Apalagi nanti kalau ngomong soal bangsa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi ya.
Pak Rudi ini luar biasa ya, beliau selalu tajam ya kalau seandainya meneropong segala sesuatu. Nah, sehingga dengan keberadaan beliau ini kita menjadi sangat tertolong ya, terutama di dalam membedah ya untuk mendapatkan lebih dalam lagi dari Prof. Suryadi ini dan lebih fokus kepada Prof. Suryadi, kami persilakan. Makasih. Kalau Pak Rudi bicara ini sangat menyejukkan, sekaligus pertanyaannya juga menghunjam gitu ya. Karena memang PAW betul beliau ya. Jadi satu mengenai masalah, saya awali dari sombong dulu tuh Pak Hasan. Saya itu sebenarnya Pak Rudi, sombongnya itu sombong yang positif itu bagus. Bukan menyombongkan diri. Tapi memang berisi betul gitu ya. Jadi kalau saya tuh dari dulu tuh sangat mengagumi orang-orang yang bisa keterima kuliah di ITB, kemudian bisa lulus dari ITB, apalagi dengan cum laude dan lain sebagainya ya. Itu saya mesti, wah saya geleng-geleng nih, wah orang ini hebat bener. Seperti putrinya Bu Evi kemarin lulus cum laude ya, dari arsitektur dan hasil karyanya dapat penghargaan. Itu saya sama anak-anak diskusi, wah gimana mendirinya Prof. Evi itu ya. Apalagi Prof. Evi cukup lama single parent ya, bisa mendidik putra-putrinya itu dengan sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya anak-anak seperti itu kemudian ada sedikit rasa sombongnya, itu wajar saja Pak. Kan sombong tapi istilah Jawanya itu sembodo. Sembodo Pak, sembodo ya. Sembodo itu memang benar-benar kesombongannya dibuktikan. Ya, kan banyak orang nggak sembodo itu orang ngerti apa-apa, sombong lagi. Waduh. Itu yang merusak dunia kan itu Pak. Ya, katanya para politisi itu begitu Pak. Orang ngerti apa-apa yang sombong, ngomongnya besar gitu. Nah, itu dari segi sombong dari Pak ya. Jadi sombong yang positif Pak. Jadi bagaimana dengan keilmuan yang dia punya itu tetap berbuat yang sebaik-baiknya bagi kemaslahatan orang banyak. Jadi seperti Pak Ridwan Kamil kemarin Pak, itu kan orang ITB juga. Dan beliau juga pasti dalam tanda petik ada kesombongan tersendiri karena kemampuannya. Ya. Karena mampu betul itu bagi saya sombong itu wajar, tapi jangan kepelindi ya. Kan beda lagi kan. Sombong kepelindi kan beda lagi, Pak. Artinya kalau kepelindi itu mamer-mamerkan kehebatannya kepada orang lain yang lebih nggak ngerti gitu kan, itu kan kurang ajar gitu. Tapi kalau sombong, Pak Martiono terus bisa meniti karir sampai di Pertamina, dan waktu sebagai dirut Pertamina juga berbuat banyak bagi kemaslahatan orang lain. Ya Pak Rudi Raja meniti karir sampai akhirnya dirut El Nusa, dan di dalam kegiatannya selalu memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Ini yang saya maksud, itu yang saya maksud dengan kesombongan yang sembodo tadi Pak. Ya, jadi saya sangat salut itu. Jadi, tetapi prinsip-prinsip 3 yang disampaikan Kang Emil kemarin itu menjadi landasan. Jadi bagaimana kita memegang jabatan itu betul-betul dalam konteks itu sebagai ibadah. Ya. Jadi itu yang penting banget. Yang kedua, jabatan hanya sementara. Pak Martiono, Pak Rudi Raja kan menjabat dirut kan juga ada batasnya. Entah 5 tahun kalau sampai selesai, entah 10 tahun kalau diperpanjang, tapi ada batasnya. Jadi pada waktu menjabat jabatan tertinggi pun jangan sombong. Nanti akibatnya kalau sudah nggak menjadi, itu diecek-ecek di mana-mana gitu. Yang ketiga, bagaimana selama menjabat itu betul-betul menyebarkan kebijakannya itu untuk kepentingan masyarakat banyak, membantu orang lain. Nah, ini hal yang bagi saya diikuti juga oleh Pak Rudi Rajab, Mas Martiono, dan teman-teman dari ITB. Saya banyak kenal orang-orang ITB yang sombong tapi sumbut. Ya.
Itu yang bukan orang Jawa, nek orang ngerti ya salahnya sendiri, bukan orang Jawa. Jadi itu. Jadi terus yang terakhir yang mengkritik saya adalah katanya nih Pak, nih katanya saya, namanya katanya saya itu kadang-kadang kesombongan muncul Pak. Katanya pinter, oh pandai, kok bisa ditipu. Nah itu yang mengkritik Pak. Ditipunya lumayan juga itu, tahun 85 50 juta itu. Nah ini saya harus terus terang ngomong Pak, hati saya itu tidak ada secuil pun mencurigai orang lain Pak. Dalam bisnis apapun, itu juga kepercayaan itu nomor satu di saya. Tapi orang yang mau menipu itu mungkin tahu saya itu percaya penuh pada siapapun yang diajak bisnis. Sehingga waktu ada yang memesan semen 10.000 sak pada waktu itu, karena itu proyek, saya diajak di kantornya itu tertempel dia sama Menteri Perumahan Rakyat pada waktu itu. Wah, dengan proyek-proyek yang besar segala macam, saya percaya saja apa-apanya itu. Karena kepercayaan yang berlebihan itu menyebabkan juga kita jadinya itu mudah disorot sebagai orang yang mudah ditipu. Dan saya tidak ada sama sekali terbersit orang itu mau nipu saya. Nah, baru setelah tertipu, baru saya merenung. Ternyata di dunia itu ada orang yang mau menipu orang lain, merugikan orang lain, yang menyengsarakan orang lain dengan sangat tenang, tanpa merasa berdosa. Itu ya baru ini Pak. Tapi itu bagi saya pembelajaran yang sangat penting. Sehingga untuk seterusnya, kita kemudian ya tidak tertipu lagi. Bahwa ada bisnis lain yang kemudian gagal dan segala macam, saya tidak berpretensi bahwa dia menipu saya. Tetapi hanya saya yang salah, kemudian masuk terjun ke dunia usaha yang bukan bidang saya. Cuma gitu aja Pak Rudi ya. Jadi orang pintar itu kalau, bukan orang pintar lah, orang yang rada pintar itu bisa ditipu sama orang lain yang lebih pintar dari kita dalam hal menipu. Kita karena nggak pernah lebih tinggi Pak. Dalam hidup saya itu kan dalam hidup saya itu kan tidak pernah, insya Allah alhamdulillah ya, tidak pernah berhubungan dengan model tipu-tipuan gitu. Bisnisnya semua juga, bisnis pendidikan itu kan nggak ada tipu-tipuan Pak. Jadi ya memang itulah yang terjadi Pak Rudi ya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Rudi. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Saryadi. Terima kasih Prof. Saryadi, Pak Rudi, Masya Allah. Nah Bapak Ibu, kalau tadi kita berbicara Pak Rudi, berbicara Pak Mehmet, Ibu Fadlun, notabene kan yang sudah berinteraksi intens ya dengan Prof. Saryadi. Nah sekarang kita ingin mengambil suara dari peserta ngaji bareng online ini, dan saya yakin belum pernah beliau berinteraksi secara langsung dengan Prof. Saryadi. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Anur Erawati untuk menyampaikan komentarnya dalam sharing yang disampaikan oleh Prof. Saryadi pada hari ini. Kepada Ibu Anur kami persilakan. Dan sebagai pengingat saja Pak Ibu sekalian, Ibu Anur dulu pernah sharing di forum ini bahwa bagaimana sampai dengan usia beliau, kalau tidak salah 82 tahun sekarang ini masih aktif membagikan ilmunya dengan memberikan pendidikan secara langsung, keterampilan kepada anak-anak yang tidak mampu, dan bukan di Jakarta bahkan, tetapi juga di wilayah Bogor. Oke, kepada Ibu Anur kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan atas kesempatan ini. Saya seorang ibu rumah tangga biasa, luar biasa hari ini melihat pengalaman Pak Suharyadi, dan itu membuktikan kepada saya bahwa dengan hati yang bersih, manusia itu bagaimanapun juga ibadah, artinya ibadah Islamnya bagaimana, sholatnya bagaimana, yang penting hatinya. Seperti Pak Suharyadi bisa sukses itu karena hati yang selalu bersih dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga sharingnya hari ini juga memberikan inspirasi kepada saya, walaupun saya sudah
82 tahun memang betul seperti yang diucapkan Pak Hasan tadi, tapi saya juga belum berhenti belajar baca Quran, menerjemahkan Quran. Baru sesudah pensiun saya intens, kemudian ilmu yang sedikit itu sempat saya bagikan. Tetapi, nah itu tadi seperti pengalaman Pak Suharyadi, bagaimana Pak Suharyadi menceritakan dengan seperti cerita yang sederhana, tetapi intinya itu sangat menginspirasi dan betul-betul membuat semangat seperti saya, membuat semangat saya dengan adanya NBO ini selalu mendengarkan walaupun kadang-kadang juga setengah tertidur, tapi manfaatnya sangat besar, yaitu memberikan semangat selalu kepada saya. Sukses Pak Suharyadi dengan keluarga dan putra-putrinya, semoga juga akan menurunkan generasi yang sukses, yang baik, karena memang siapa menanam, dia akan mengambil hasilnya. Itu semoga Bapak Suharyadi dan universitasnya bisa maju, juga menurunkan ide dan panutan kepada seluruh staf dan mahasiswanya. Semoga menjadikan generasi kita akan lebih baik. Terima kasih atas kesempatan untuk saya yang sederhana ini, yang masih juga terus belajar. Terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Anur menginspirasi sekali bagi kami semuanya. Semoga Bapak Ibu ya, kita yang masih jauh di bawah usia beliau, semoga nanti apabila Allah berikan umur yang panjang, tetap diberikan bimbingan bahwa betapa ini ya, Masya Allah ya, Ibu Anur menyampaikan dengan sangat runut dan sangat berisi. Oke, silakan Prof. Terima kasih Pak Hasan. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Anur dengan usia 82 tahun, itu luar biasa ya. Saya terus ingat langsung Pak Saswinadi, ingat Pak Tia, yang umur beliau udah di atas 80 tapi masih semangatnya luar biasa. Nah juga Pak Saswinadi itu, Pak Hasan, saya kemarin tuh mencoba ikut Zoom link-nya yang dikirim Bu Tati Rajab ya, tentang rupanya beliau itu masih aktif terus memberikan pengetahuannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Setiap minggu itu ada membahas masalah riset, masalah ini dengan umur yang beliau 84 tahun. Itu masih berkaryanya luar biasa. Ini Pak Saswin itu keren bener. Saya mendengarkan sekali saja, wah luar biasa nih. Cuman saya merasa wis rada tua dan ya. Jadi saya baru 70 aja merasa rada tua, Pak. Padahal Pak Saswinadi yang 84 tidak pernah merasa tua. Masya Allah. Itu pembelajaran bagi kita. Termasuk Bu Anu ya, saya yakin beliau berbuat banyak bagi masyarakat sekitarnya. Amin, amin. Merendahkan dengan rendah hati, menyampaikannya dengan sangat baik ya. Terima kasih Bu Anur atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa kita bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anur. Dan berikut ini Prof, seseorang yang tidak boleh kita sebut sebagai provokator lagi, tetapi motivator dan inspirator gitu Prof ya, kepada Pak Ibong, Pak Agus Tanzil Syahruza, kami persilakan, tolong di-unmute audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuturan Prof. Suharyadi itu, kalau bahasa Perancisnya tuh gayeng gitu ya. Mengalir dengan lancar gitu ya, dan juga banyak nilai-nilai di situ ya. Bagaimana nilai kejuangan ditumbuhkan dari kecil ya, dan dari keadaannya itu, dan juga struggle ya. Dan juga
tetap tawadu gitu ya, rendah hati. Mungkin saya lihat Prof. Suharyadi itu tidak terlena dari struggle dari awal dengan pencapaian sampai ke pencapaiannya. Dan saya lihat memang jiwa pendidiknya tuh kuat ya Pak Suharyadi. Sehingga saya akhirnya jadi orang yang menaruh harapan aja kalau gitu. Saya mengharapkan Prof. Suharyadi ini dengan undiranya itu menghasilkan sarjana-sarjana cendekiawan yang berkarakter juga. Amin. Dan punya nilai kejuangan seperti Pak Suharyadi itu. Itu harus ditumbuhkan di para mahasiswanya sehingga para mahasiswanya ini peduli sama bangsa, cinta tanah air dan kritis gitu. Jadi mudah-mudahan Undira ini menghasilkan aktivis-aktivis yang membawa manfaat untuk bangsa gitu. Soalnya Pak Haryadi udah menunjukkan gitu ya, 13 tahun jadi rektor, terus berinteraksi terus dengan mahasiswa. Ya kalau dulu mungkin Mercubuana ya, itu kan milik Pak Probo ya. Sekarang kan Undira kan milik Prof. Suharyadi nih. Jadi saya harapkan mahasiswa di Undira ini aktif dalam memberikan pandangannya, sikapnya, dan juga turut serta mengkontrol ya, perjalanan kebijakan pemerintah ini untuk tetap menjaga upaya-upaya pencapaian tujuan pendirian negara ini gitu. Jadi masanya Prof sekarang ini kan menyemai gitu ya, dan juga mengkontrol, mengawasi dan mengawal gitu, supaya nanti tumbuh orang-orang banyak nih yang seperti Prof. Suharyadi nantinya gitu. Jadi cendekiawan yang berkepedulian terhadap bangsa ini. Itu aja Prof. Semoga sukses. Saya juga baca memoarnya Prof. Suharyadi ini banyak nilai-nilai yang disampaikan di situ ya. Jadi saya juga mengimbau para senior-senior di sini ini untuk membuat memoar, memberikan keteladanan gitu, supaya yang muda-muda, saya sih udah tua juga sih ya, untuk yang muda-muda itu nanti itu punya semangat juang ya, untuk berarti bagi sesamanya, tapi juga jangan sampai apolitis gitu loh. Ya. Meskipun tidak di partai politik, tapi harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah itu saya harapkan Undira bisa taking the lead ya di situ dalam pemikiran mahasiswanya. Terima kasih. Billahi stabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibong. Saya tidak komentari lagi, langsung saya serahkan kepada Prof. Suharyadi. Mas Ibong itu Pak Hasan, itu mau dijulukin provokator atau dijulukin motivator, ya podo wae. Emang orangnya begitu. Tapi saya salut sama Mas Ibong itu gini, mungkin ya itu menurun dari jiwa kepahlawanan Pak Agus Salim ya. Jadi semangatnya itu luar biasa. Walaupun terakhir katanya merasa dirinya tua ya. Tapi kan masih di bawah kita jauh, jangan merasa tua. Kita yang nggak merasa tua, kadang-kadang malah bocahitkan. Jadi terima kasih Mas Ibong. Jadi sebenarnya gini ya, Pak Prabowo dulu mendirikan Mercubuana itu kan dalam rangka juga menolong masyarakat kelas bawah. Yeah. Jadi kita agak ini ya, mudah-mudahan tidak membosankan ya. Jadi saya terdidik dari awal itu bagaimana membantu masyarakat bawah, bukan masyarakatnya Mas Ibong dan Pak Rudi Rajab yang orang-orang ITB, itu udah jauh. Jadi kita yang kalau di ITB itu dosennya ngasih buku langsung dilalap semua gitu ya, nggak usah ngajar pun muridnya udah pintar-pintar sendiri gitu ibaratnya. Kalau di UMB waktu itu dan sekarang Undira itu kita itu merawat masyarakat bawah Mas Ibong, Pak Rudi ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Ibong tadi itu menjadi cita-cita kita, bagaimana mendidik manusia-manusia kelas bawah yang berkarakter.
dan bisa ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa. Ya. Tetapi ya jangan membandingkan hasilnya kayak Mas Ibong, Mas Rudi, Mas Martiono. Itu proses. Ya bisa saja lebih baik kok bisa. Tapi itu sesuatu hasil sampingan lah. Hasil utamanya itu pertama kali meningkatkan harga hidup masyarakat bawah untuk bisa mengencam pendidikan dengan biaya murah dan kualitasnya kita jaga supaya baik. Itu saja yang ingin saya ini kan. Bagaimanapun saya meyakini bahwa tanpa ada kesempatan mereka mengenyam pendidikan lebih tinggi, hidupnya itu akan terus-menerus lingkaran setan makin runyem, makin jauh dari harapan kita membangun bangsa yang adil dan makmur. Ya. Karena kemakmuran hanya dinikmati oleh masyarakat yang kelas atas yang mempunyai kesempatan untuk dididik lebih maju. Ya. Dan itu menyebabkan juga ketidakadilan udah pasti. Jadi makin jauh dari dan makmur. Kalau kita tidak mengopeni, ibaratnya kalau Jawanya itu, yang bawah itu nggak kita openi, makin tertinggal, Mas. Nah, usaha kita pertama ya, bagaimana mereka walaupun tertinggal, jangan jauh-jauh ketinggalannya. Walaupun ada gapnya itu semakin menyempit. Tanpa pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya. Jadi harus ada upaya dari orang-orang yang punya kemampuan untuk mendidik mereka supaya berpendidikan lebih tinggi dan bisa merubah nasib mereka, kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Jadi bagaimana kalau saya waktu itu meminta atau menggratiskan anak-anak yang kelas bawah, anak-anak pelayan itu sampai jadi sarjana. Sopir saya sekarang anaknya di Tugu Pratama, bisa membikinkan rumah untuk ayahnya. Itu kan satu proses yang peningkatan. Dari orang yang paling bawah melahirkan anak-anak yang diberi kesempatan untuk merubah nasib supaya tidak mengikuti jejak bapaknya. Ini Mas yang menjadi pemikiran saya dan teman-teman membangun universitas. Walaupun perjuangannya makin mahal ya. Tapi landasan awalnya seperti itu. Termasuk di Undira ini. Jadi ya ini perlu waktu, Mas. Ada proses yang harus dilalui. Sehingga harapan Mas Ibong tadi menjadi kenyataan itu masih perlu proses yang mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan. Tapi yang penting tujuan kita untuk meningkatkan harkat hidup orang banyak yang sekarang terpinggirkan untuk menjadi sedikit bisa ikut berpartisipasi makin ke atas. Ini aja sementara tujuan kita, Mas Ibong. Jadi itu yang menjadi kepuasan kita bersama. Termasuk anak-anak saya mendidik menjadi mereka saya yang bikin sekolah tapi mereka yang mengurus dari TK, SD, SMP, termasuk yang berkebutuhan khusus, disability itu bisa masuk ke sana dididik dengan baik supaya mereka dalam kondisi seperti apapun tetap mampu untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, Mas. Dan itu masih sangat banyak masyarakat kita yang tertinggal di bawah kita, Mas. Jadi saya kesombongan teman-teman ITB tadi itu dalam konteks yang positif untuk ikut sama-sama membantu mengentaskan kemiskinan, mengentaskan masyarakat bawah untuk menjadi lebih sejahtera, lebih baik dan berkesempatan untuk merubah nasibnya. Jadi seperti dikatakan dalam ayat suci Al-Quran bahwa tidak mungkin kita bisa berubah nasib kita tanpa upaya-upaya yang kita lakukan sendiri untuk merubah nasib kita. Tetapi karena mereka kalau tidak ada uluran tangan dari orang-orang yang mampu untuk membantu mereka, itu untuk merubah nasibnya itu juga susah, Mas. Ya. Tidak hanya berdoa saja, ini harus dengan fakta-fakta real yang harus kita lakukan dalam konteks merubah nasib. Jadi terima kasih Mas Ibong atas pertanyaan yang menggelitik tadi. Seperti itu. Demikian Mas. Alhamdulillah. Baik Pak Ibu sekalian yang berbahagia, ini
Sebetulnya kalau seandainya kita ikuti bahwa betapa menariknya diskusi ini kita lanjutkan ya, karena saya yakin sekali bahwa mutiara-mutiara ya pada kehidupan Prof. Suharyadi ini perlu kita gali lebih banyak lagi agar semakin memberikan manfaat bagi forum ini. Dan juga tentunya dari apa yang dialami oleh para pengomentar ya dalam pertemuan hari ini pun banyak hal yang sebetulnya yang bisa kita perdalami lebih jauh lagi. Namun ternyata Prof, saya baru menyadari bahwa sekarang telah menunjukkan jam 82, saking asyiknya kita, jam 8.22, sementara peserta masih sebanyak 247 orang. Nah, saya yakin bahwa memang inilah salah satu cara kita membuktikan bahwa kita harus berhenti sebelum kenyang. Dan kita tahu bahwa kalau seandainya kita terus-terusan pun tidak akan selesai, melainkan yang kita usulkan adalah harus ada episode kedua yang kita lanjutkan, dan khusus ketika itu nanti bukan lagi sharing Prof, tetapi forum tanya jawab saja dengan Prof. Suharyadi lebih jauh lagi. Dan boleh jadi Mas Ibong ya, kemudian Pak Rudi, serta Pak Ibu semuanya, Prof. Suharyadi harus bikin podcast secara khusus mungkin boleh jadi ke depannya. Karena banyak hal-hal yang dialami dalam kehidupan ini, segmentasi-segmentasinya, yang apabila kita paparkan lebih jauh lagi, insya Allah akan bermanfaat sekali, terutama bagi generasi muda kita berikutnya. Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, Prof. Suharyadi, saya yakin bahwa kita semua ada program lain juga yang harus kita laksanakan pada hari ini. Maka dengan rasa hormat kami kepada Prof. Suharyadi serta Bapak dan Ibu semuanya, kita akhiri. Saya satu aja cuma mengingatkan, tadi mungkin sudah di sebelum. Kemarin tuh kita betul-betul merasa kehilangan atas wafatnya Pak Hermanto. Ya. Dan kebetulan Mas Ibong saya itu malam sebelum kejadian itu makan malam bersama dengan beliau. Dan kemudian di samping saya kita ngobrol panjang lebar tentang keluarga, tentang segala macam pendidikan di ITB dan putra-putrinya yang hebat-hebat. Ya, yang terakhir ya sekarang sedang di Swedia menemukan satu drone untuk memetik buah-buahan. Ya, dan sekarang sedang dikembangkan di Swedia, masih umur 21 atau 22 tahun. Jadi sedang bangga-bangganya menceritakan putranya, termasuk Emil kebetulan temannya anak saya. Jadi kita ngobrol luar biasa dan beliau pamit, Prof, hari ini saya harus berangkat ke Jakarta malam ini karena besok pagi-pagi sudah ada pertemuan dengan Lemhanas atau apa gitu, saya lupa. Tapi ya itulah Allah, takdir Allah seperti itu. Dan saya kemudian dari Semarang langsung ke rumah beliau. Dan Mas Ibong kayaknya tadi malam juga ke sana ya, masih teman ya Mas Ibong ya. Ya, jadi itu kita mohon Pak Hasan nanti melalui Pak Ustadz Taslim untuk ikut mendoakan beliau karena juga pernah sharing di sini NBO maupun di Undira. Dan beliau betul-betul orang yang sangat baik ya. Saya rumahnya beliau sebagai mantan dirjen Bina Marga, kemudian jadi wamen, itu hidupnya sangat bersahaja dan sangat bagus lah. Jadi beliau orang baik, insya Allah langsung masuk surga itu. Amin. Mohon doanya. Terima kasih Pak Hasan, mohon nanti titip itu aja untuk kita doakan. Baik. Masya Allah, terima kasih Prof. Suharyadi. Tadinya saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan kata penutupnya sebagai bagian akhir ya daripada sesi sharing ya episode pertama pada hari ini. Dan kita mendapati di forum ini sepertinya Ustadz Taslim berhalangan pula untuk hadir dan membacakan doa untuk kita semuanya. Dan sekali lagi Prof, apakah untuk penutup ada lagi yang mau disampaikan selain daripada berita mengenai Pak Hermanto dan tadi itu mungkin Prof perlu menyampaikan hal-hal terkait dengan sharing yang dilaksanakan pada hari ini, paling tidak ada sesuatu mungkin penutupnya. Intinya begini Mas, waktu memang sangat membatasi kita ya, dan saya mohon maaf ini waktunya jadi terlalu melonjak dari batasan jam 8 ya. Tapi mudah-mudahan saya berharap tetap ada manfaatnya, ulasan sederhana yang melatar belakang kehidupan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan komentar dari semua yang tadi menyampaikan, Mas Rudi Aja, Mas Ibong, Ibu Anur, Bu Fadlun, dan tentu kalau dibuka nanti masih banyak lagi yang tidak mungkin ada waktu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah sebagaimana tadi diungkapkan, apa yang saya sampaikan
Yang penting bagi saya adalah membawa manfaat dan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi Pak Hasanuddin, terima kasih banyak. Lain mau dibikin khusus tanya jawab, saya boleh saja, monggo. Ya seadanya, karena memang kemampuan saya cuma segitu-gitunya, jauh dibandingkan kemampuan lulusan ITB yang hebat-hebat ini gitu ya. Jadi ya. Gimana sih Pak Hasanuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasanya gembira sekali kita pada hari ini ketika kita bisa mendapati biasanya satu arah ya Prof. Suharyadi hanya menyampaikan pada bagian akhir dalam setiap acara, namun pada hari ini interaksi antara beliau dengan para peserta ngaji bareng online yang diwakili oleh saudara-saudara kita semuanya pada hari ini, dari Pak Mehmet, dari Ibu Fatlun, kemudian dari Pak Rudi Rajab, Pak Ibong, bersama Ibu Anur, mudah-mudahan hal ini adalah representasi dari kita semuanya. Dan saya yakin sekali sebetulnya banyak yang bisa dibidik ya untuk menyampaikan komentar hari ini, termasuk di sini ada Ibu Miranti misalnya, namun Bapak dan Ibu kita dibatasi waktu juga. Insya Allah nanti kita akan sediakan lagi forum berikutnya di mana kita bisa menggali dan menyerap makna dan hikmah lebih luas lagi dari apa yang telah dijalani oleh Prof. Suharyadi dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan kemudian Bapak dan Ibu, dari apa yang kita dengarkan dari Prof. Suharyadi pada hari ini, dan termasuk pula tentunya dari para komentator hari ini, dan khususnya kepada Ibu Anur ya, yang telah menyampaikan komentarnya pada hari ini, betapa sesungguhnya banyak sekali ya keteladanan dan motivasi-motivasi yang bisa kita dapatkan ya dari para peserta sahabat-sahabat kita di dalam forum ini. Semula kita bisa melihat bahwa bagaimana Prof. Suharyadi dalam usia 70 tahun masih terus bersemangat, namun ternyata di balik ini semua masih ada lagi Ibu Anur, ada Pak Ilya, dan Prof. Saswinadi. Nah, sehingga benar-benar ya kita dihadirkan dalam forum ini banyak sekali sahabat-sahabat kita, para senior kita yang menginspirasi. Dan usulan yang sangat baik dan bijak sekali kalau kita dengarkan tadi itu dari Mas Ibong dan dari komentator lainnya, bahwa alangkah baiknya bila pengalaman-pengalaman kehidupan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh para senior kita ini dapat dibukukan sehingga benar-benar dapat kita lestarikan untuk generasi berikutnya kelak. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubung pada hari ini Ustadz Taslim tidak berada di tempat, jadi langsung saya mohon izin saya memimpin doa pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat-Mu juga Engkau berikan keistiqomahan kepada kami semuanya untuk terus dapat membaca, melantunkan, membaca, menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Engkau izinkan pula ya Allah dalam ikhtiar kami untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran-Mu, kami Engkau izinkan untuk mentadaburinya. Dan pada pagi hari ini ya Allah, selain daripada ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, Engkau izinkan pula kepada kami untuk membaca, mengambil hikmah, menyerap hikmah yang terdapat pada tanda-tanda simbol-simbol yang Engkau hadirkan di alam semesta ini, termasuk pula dari apa yang telah Engkau hadirkan melalui sharing yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharyadi pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah atas apa yang kami lakukan ini menjadi sesuatu amalan yang Engkau rahmati, berkahi dan ridhoi. Dan jadikanlah ya Allah setiap kebaikan yang kami dapati di dalam interaksi, dalam ikhtiar yang kami laksanakan ini, menjadi segala kebaikan-kebaikan yang merupakan ekspresi daripada tuntunan, daripada hikmah, hidayah dan inayah yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah dan satukanlah selalu hati kami semuanya yang berada di dalam forum ini bersama seluruh saudara-saudara kami semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, agar kami berada dalam keterikatan, dalam naungan rahmat, barakah dan ridho-Mu. Dan jadikanlah ya Allah kebahagiaan dan keindahan tali silaturahim yang telah terbangun antara kami semuanya, Engkau lestarikan bukan hanya dalam kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, namun semoga Engkau abadikan ya Allah, sehingga persaudaraan kami ini benar-benar menjadi persaudaraan hakiki, sampai nanti kami pun kembali kepadamu di jannah-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Limpahkanlah ya Allah rahmat, keberkahan, kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kami semuanya, khususnya kepada Prof. Suharyadi yang telah menyampaikan sharing yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, Prof. Suharyadi. Dengan demikian maka berakhir acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.